Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bermuajahah kembali anak-anak di kelas 11 SMA atau SM dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2019. Kita mulai. Bab pertama, membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Yang bagian pertama yaitu menelaah surat An-Nisa ayat 59 beserta hadis tentang ketaatan. Yang kedua, menelaah surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetitif dalam kebaikan. Yang ketiga, mengkaji surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja unggul. Yang bagian pertama, menelaah surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa atiur rasul wal amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Identifikasi tajwidnya di surat An-Nisa ayat 59. Contoh di situ ada lafadz ya ayyuha. Nah, itu disebutnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i bertambah bukan dari suku katanya. Jadi bukan satu kalimat. Itu contoh identifikasi tajwid. Yang kedua, amanu, yaitu mad badal, yaitu penuh huruf yang dikut. Kosakatanya yaitu alladzina amanu. Nah, artinya orang-orang yang beriman. Alladzina amanu ilallahi, yaitu kepada Allah. Terjemahannya, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, yaitu Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzulnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan berkaitan dengan turunnya Qiyas An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzzafah bin Aus bin Qais selaku komandan dalam suatu perang yang tidak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Rasul tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problematika yang mereka hadapi, yaitu periwayatan dari Imam Al-Bukhari dari surah An-Nisa. Upaya memahami ketaatan. Nah, ini satu, taat diantara disiplin dan beragama yang baik. Kata ta'ah itu berasal dari bahasa Arab, identik dengan kebaikan. Sebab istilah ini biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat. Sebagai bukti baiknya keberagamaan, seseorang semakin beragama semestinya semakin kuat ketaatannya. Jika kita temukan kebalikannya. 2. Taat kepada ulil amri. Setiap orang beriman harus mentaati Allah, Rasul, dan kepada para pemegang kekuasaan, yaitu ulil amri, demi terciptanya kemaslahatan bersama.
Semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanah dan hukum yang seadil-adil, baik dalam urusan dan kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Hanya yang perlu ditekankan mematuhi ketentuan. Hadis tentang ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Am Abdullah bin Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fi mahabbak wa kariha ma lam ma'siyati fa idza umira bi ma'siyati fala sam'a wa la ta'at. Rawahu al-Bukhari. Periwayatan dari Imam Abu Hori dari Abdullah. Terjemahannya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas suka dan benci selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Isi dan kandungan hadis tersebut, Islam memberikan garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul. Misal mentaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Yang kedua, menelaah surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Di sini ada gambar lomba cerdas cermat antar SMA. Itu surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwaakum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 48. Identifikasi tajwidnya, yaitu di situ ada lafaz wa'anzalna. Nah, itu di situ ada bacaan ikhfa. Ada bacaan ikhfa, yaitu nun mati ketemu za, huruf za disebut, yaitu ikhfa. Bunyinya gitu, wa'anzalna. Seperti itu. Kosakatanya wa'anzalna, dan kami turunkan menurut Allah. Wa'anzalna di situ naknya nak mukhatab bagi Allah. Kedua al-kitab, yaitu kitab Al-Qur'an. Terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab Allah diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jagalah engkau menjadi keinginan mereka dengan meninggikan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberikan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surat Al-Maidah. Asbabun nuzul Al-Maidah ayat 48. Bismillah. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turun ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat yang terdahulu. Semisal umat Nabi Isa dengan kitab Injil, umat Nabi Musa dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan kitab sucinya. Kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya. Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya.
Ayat yang terkait dengan kompetisi dalam kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat surat Al-Baqarah ayat 148. Shadaqallahul adzim. Dan juga terkait dengan kompetisi dalam kebaikan ada di surat Al-Fatir, ya, di surat Fatir ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Al-Fatir ayat 32. Hadis yang terkait dengan kompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil amali fitanan ka qita'il lail al mudlimi yusbihu ar-rajul mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinah bi'aradin minad dunya rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, segera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, kalau kafir di saatnya. Bagian 3 mengkaji surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja yang unggul. Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah surah At-Taubah ayat 105. Kosakatanya di situ ada lafaz fasyarallahu. Nah, itu artinya Allah atau maknanya Allah akan melihat. Fasyarallahu, Allah akan melihat. Identifikasi tajwidnya di situ ada lafaz fasyarallahu. Ada lafaz Allahu. Lafaz Allahu itu kalau dalam bacanya huruf lam dibaca tafhim. Kenapa? Karena lafdun jalalah, lafaz jalalah didahului oleh fathah sebelum lafaz Allah. Itu fasyarallahu, Allah, jadi tebal dibacanya. Etos kerja terjemahan di surat At-Taubah 105 yang tadi artinya, dan katakanlah bekerja kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah. Asbabun nuzul qiraat At-Taubah yaitu 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini, meskipun surah At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat. Terdapat asbabun nuzulnya hanya yang perlu menjadi kesadaran, yaitu kesadaran bersama sebagai muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lainnya. Akibatnya umat Islam seakan-akan menjadi mainan atau boneka pihak lain. Tafsir surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah, baik amal yang nampak maupun tersembunyi. Meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlaku yang diisi yang aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi masa kini dan masa depan. Yang ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak
sehingga memperlambat langkah beramal soleh lagi. Yang kedua, mengingatkan agar kita agar tidak menyalahi aturan Allah, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Yang kelima, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat. Yang keenam, harus melakukan semua hal yang secara maksimal. Hadis terkait atas kerja an Abi Hurairah, bismillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyatatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'u. Artinya, Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Periwayatan dari Imam Al-Bukhari, hadis 1470. Prinsip etos kerja muslim. Yang pertama, bekerja, beraktivitas dan beramal karena Allah, berorientasi akhirat, berkarakter kuat, berkarakter amanah, bekerja keras, bekerja cerdas. Manfaat etos kerja. Manfaatnya menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah, karena wujud pengabdian kepada Allah adalah bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya ya anak-anak. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan diberikan ilmu yang berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.